Selamat datang kembali di channel kami. Halo, selamat datang di channel kami. Kali ini gua mau bikin papercraft topeng Gundala. Kayak gini. Ini ngomong-ngomong panas nih, jadi gua buka aja dulu ya. Gua bikin papercraft ini karena emang hobi dari tahun 2007. Gua mulai papercraft dari salah satu website yang udah terkenal banget lah ya zaman dulu sih. Sekarang juga masih. Gua ngambil pola atau pattern dari dia tuh sempat bikin Gundam, sempat bikin dulu zamannya lagi hitsnya Densus 88 tahun berapa tuh? 2007 kan ya masalah ya. Karakter-karakter lucu kayak Powerpuff Girl dari yang simpel sampai yang cukup susah lah bikinnya. Terus di sini gue mau bikin topeng Gundala yang gue coba bikin desainnya sendiri. Ya semoga bisa kalian coba juga nanti di rumah. Kenapa gue buat Gundala? Karena satu, ini Indonesia banget. Terus kedua sih teman gue bilang bikin Gundala aja karena Indonesia banget, jadi ya udah gue bikin Gundala. Pertama sih project kemarin yang sebelumnya gue bikin Danbo. Terus sekarang gue sih mau bikin ini. Ini topeng ini 1:1, bisa gue pakai. Kalau kalian mau nyoba bikin ini, polanya bisa kalian download di deskripsi. Ada di deskripsi bawah. Proses bikin topeng Gundala ini tidak semudah seperti bikin papercraft Gundala Danbo ini. Kalau ini coba butuh satu kertas A4. Kalau misalkan topeng Gundala ini mungkin kita butuh 8 halaman. Dan prosesnya pun agak lebih rumit menurut gue ya. Gue sih mulai bikin ini pakai software 3D. Gue bikin desainnya sesuai banget dengan ini. Udah bentuk 3D ya, seperti ini. Kemudian istilahnya sih di unfold atau dibuka lipatannya ke bentuk 2D. Yang akhirnya ntar bisa kita rakit menjadi bentuk 3D seperti ini. Terus dari hasil 2D itu kita print, kemungkinan jadi sekitar 7 lembar, 8 lembar. Baru deh proses selanjutnya. Mulai dari scoring, cutting, dan tempel. Inti proses ini adalah potong dan tempel. Ini saya pakai kertas ukuran A4 dengan berat 120 gram. Idealnya sih pakai yang 100 sampai 140. Gue pakai yang tengah-tengah karena mudah dilipat. Terus tambahan lagi mungkin selain kertas itu di kacamatanya ini ada visornya, ada kacanya. Kita pakai kertas mika. Kalian boleh pakai warna merah, pakai orange, pakai kuning, dan terserah lah sesuka kalian. Alat untuk papercraft ini dasarnya gunting sama lem. Tapi kalau untuk ketelitian atau kerapihan sih pasti banyak alat-alat tambahan. 3 proses untuk bisa bikin ini dengan baik menurut gue ya. 1 scoring, 2 adalah cutting, 3 adalah assembly atau tempel. Scoring dulu itu adalah untuk menandakan garis lipat. Itu biasanya cuma pakai benda tipis dan tumpul untuk menandakan garis lipatan. Kalian tekan, tarik garis, itu hasilnya mudah banget untuk dilipat, lebih lurus dan lebih rapi, masih lebih rapi. Tanda garis lipat seperti ini artinya lipatnya ke bawah, dan garis lipat dengan tanda ini berarti lipatnya ke atas. Proses memotong itu basicnya sudah pakai gunting juga bisa. Cuma untuk kerapihan, gue saranin sih pakai cutter. Karena pada saat pakai cutter, kita bisa tarik cutter itu dari sudut yang sempit atau sudut yang di dalam keluar. Jadi kita tidak memotong gambar atau bidang yang akan kita rakit. Sisanya untuk garis-garis yang di luar mungkin bisa pakai gunting. Proses lipat sih seharusnya lebih mudah karena kalau misalnya kita sudah melakukan scoring tadi, lipat itu lebih mudah.
Kemudian untuk penempelnya, sebenarnya kalau kalian lihat lebih detail, lebih dekat dari topeng ini, di setiap sisi-sisi atau ujung-ujung lipatannya ada nomor-nomornya. Itu ntar yang kalian pasangkan di situ. Proses menempelnya itu adalah mengawinkan atau menyatukan dua nomor yang sama. Di dalam desain itu, di polanya itu pasti ada dua nomor yang sama. Ntar bisa kalian tempel berdampingan, satu ada bagian harus kalian lem, dan kemudian bisa kalian tempelkan berdampingan dengan nomor yang sama di situ. Kalian sudah lihat proses pembuatannya kan? Nanti hasilnya itu akan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Karena beda-beda pasti, beda tangan, beda hasil. Untuk hasil topeng yang baik, ya pasti butuh ketelitian dan keterampilan. Kalau kalian pengen gue bikin papercraft dengan karakter yang lain, kalian bisa komen di bawah. Ntar gue coba bikin desainnya dan gue bikin videonya, biar kalian semua bisa coba di rumah. Oke, segitu aja video dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya.